Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Endang. Ya, Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat bergabung Pagi di nih. kelompok Iya, 4. alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita tidak putus-putusnya ya teman-teman semua, Bu Endang. Kita semua ya, dalam ruangan ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, nikmat sehat, nikmat keberkahan dan segala hal yang diberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan alhamdulillah pagi ini semua terlihat ada yang seperti pilot, pakai ini ya, ada wah luar biasa. Nah, pagi ini mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bahagia. Oh ya, pagi ini kita akan bersama-sama di pembelajaran ini hanya 2 jam pembelajaran. Jadi tidak terlalu lama, tetapi juga kita butuh yang namanya saya utamanya butuh kenalan-kenalan dengan teman-teman agar pembelajaran kita lebih nyaman ke depannya. Karena kita tidak ketemu lama, ketemunya sehari 2 hari tapi semua singkat-singkat, maka juga kita butuh sedikit kenalan. Oh ya, nama saya Niputu Dewistianingsih, saya lahir di Palu, 21 Oktober 1974. Saya tinggal di Jalan Bali, nomor 19. Kalau yang sering ke Palu, saya di sekitaran Toko Roti, Koko Bakri ya. Jadi mudah-mudahan kalau yang sering ke Koko Bakri nanti kapan-kapan bisa singgah jalan-jalan ke rumah. Kemudian apalagi ya? Oh, saya sama dengan Bu Endang, asal instansinya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saya melihat teman-teman, ini ada Pak Sutarno, Ibu Vera. Bu Vera, Bu ya? Ibu Vera atau Ibu Wati panggilannya nih? Bu? dari Bu Vera. Iya, Ibu Vera sudah bicara mungkin tapi tidak terdengar. Nanti mudah-mudahan, oh ya kita tes modulasi ya. Jadi saya menunjuk siapa saja, nanti yang saya tunjuk mengenalkan instansinya dari mana, instansi apa, namanya sudah saya langsung bisa baca. Oke, Pak Sutarno dari instansi mana Pak? Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon izin Bu. Kalau saya Bu dari instansi UPTD Puskesmas Tinomo Bu. Oh siap. Iya sebagai perawat terampil. Makasih. Oke, ya makasih Pak Iya Bu. Suparno. Kemudian Pak Suparno. Jadi ada Suparno, Sutarno. Iya. Wah, beda di P dan T ya. Tabe, silakan Pak Sutarno. Saya dari UPTD Puskesmas Mepangai, Bu, sebagai perawat gigi terampil. Oke, makasih. Pak Yosep, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Saya Yosep Rudiansyah, asal instansi Diskominfo, jabatan sebagai pengolah sistem dan jaringan. Terima kasih. Oh, Diskominfo. Oke. Trims Pak, Trims. Pak Yosef ya panggilannya? Atau Pak Rudi? Atau Pak Ansyah? Pak Yosef Bu. Oke. Oh, Pak Yosef, saya kira Pak Ansyah. Karena Yosef Rudiansyah. Ibu Wandira, tabe silakan Bu. Izin Bu, asal instansi dari UPTD Puskesmas Tinomo sebagai perawat gigi terampil. Oke, makasih. Ibu Susi. Ya, Ibu izin, saya dari RSUD Anantaloka Parigi sebagai perawat terampil. Oke, Trims, Ibu Yulia. Selamat pagi Bu, saya dari Rumah Sakit Anantaloka Parigi sebagai perawat terampil. Oke, Trims, Pak Sofyan. Ya, izin Bu, Assalamualaikum. Saya dari Rumah Sakit Pembuluh Tutut Tinomo. Oke. Ibu Lina.
Selamat Iya. pagi, Bu. Pagi. Saya dari Rumah Sakit Pratama Bogor, Bu. Oke, makasih Bu Vina. Bu Vera, Ya, Bu. silakan. Izin Bu, nama saya Ferawati, asal instansi RSUD Raja Tombolo Tutut Tinombo sebagai perawat pelaksana. Oke, makasih Bu Vera. Sama-sama, Bu. Pak Wayan, ya makasih. Ya, izin Bu, saya dari instansi RSUD Raja Tombolo Tutut Tinombo sebagai perawat terampil. Oke, terima kasih. Oh ya, selesai Pak Suwarno. Nggak usah Pak Firdi dan Bu Endang, nggak usah lagi ya. Kayaknya teman-teman sudah kenal sejak awal nih. Oke, semua teman-teman di sini, mudah-mudahan ya, saya sangat berharap insya Allah teman-teman bisa seperti gelas, ya gelas yang tidak tertutup. Apabila coba air dituangkan, maka air bisa masuk ke dalam. Juga tidak seperti gelas yang berisi penuh, ya. Apabila air dituangkan, air tidak akan pernah masuk, bahkan tumpah. Insya Allah teman-teman di ruangan ini bisa seperti gelas yang setengah berisi dan setengah kosong. Pada saat air coba dituangkan, maka air akan masuk dengan baik. Sepakat ya? Dan saya ingin kita sama-sama juga memperkuat perkodean ya. Kenapa harus kuat perkodean? Karena kita pakai online seperti ini terkadang signalnya ya kita tanyakan ke Pak Yosep nanti urusan itu ya. Kadang kita lag atau apa. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengkode saya kalau bagaimana teman-teman kalau mau menyatakan iya bisa seperti ini atau seperti ini. Oke? Sehingga teman-teman tidak harus cepat-cepat lagi meng-unmute dan kita lambat nantinya. Kemudian juga harapannya teman-teman bisa santai ya. Santai karena kita di sini sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak harus tegang dan kita sama-sama punya tujuan ya untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Untuk menjadikan teman-teman lebih profesional. Saya berharap insya Allah teman-teman bisa lebih profesional nantinya, kemudian bisa mengabdi kepada Tuhan lewat pekerjaannya. Ya, demikian. Oke, saya sebelum lanjut, karena kita hari ini hanya coaching agenda pembelajaran. Berarti kita hanya coaching, membahas, membedah, atau mereview tentang 3 agenda pembelajaran sebelumnya. Agenda 1, agenda 2, kemudian agenda 3. Nah, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman pada saat materi agenda 1 ketemu sama siapa Widya suaranya? Izin Bu, Bapak Baharun. Oke, siap. Jadi agenda 1 bertemu dengan Pak Bahrun. Agenda 2 Izin Bu, Ibu Vivi. Agenda 2 Ibu Vivi. Agenda 3 Ibu Agustina. Ibu Agustina. Oke, agenda 1 Pak Bahrun, agenda 2 Ibu Vivi, agenda 3 Ibu Agustina. Wah, siap. Berarti kalian tidak salah bertemu dengan Widya Iswa Andalan. Oke, teman-teman, saya ingin mendengarkan dari teman-teman. Silahkan kita berbagi saja di tempat ini ya. Saya hanya ingin mendengarkan teman-teman. Kalau mungkin teman-teman di awal pada saat bertemu dengan agenda 1, agenda 2, agenda 3, pertanyaannya tentang bagaimana teman-teman dengan MOOC mungkin. Tapi kalau hari ini saya ingin bertanya ke teman-teman, apa yang menempel di otak atau apa yang Anda bisa bawa sampai di hari ini tentang materi agenda 1. Wah, Pak Suparno mati lampu. Pak Suparno mati lampu tapi bisa dengar atau seperti apa? Iya Bu, pakai data Bu. Oh iya, waduh. Kadang Rem seperti ini datanya ya. masuk. Iya, tahan ya datanya ya, jangan terlalu banyak ngocornya. Oke, teman-teman, silahkan kalau ada yang mau memaparkan di kelas ini, bisa menggambarkan apa saja yang sudah teman-teman terima.
Agenda 1 teman-teman mendapatkan apa saja? Silakan. Siapa nih? Pak Suparno? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Di agenda 1 Bu ada apa namanya wawasan nilai-nilai kebangsaan, kemudian isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara Bu. Siap. Selain itu, apa yang kalian bisa sampaikan secara luas lagi? Di isu kontemporer itu Bu, kita menganalisis masalah-masalah yang ada di wilayah atau tempat kerja kita Bu. Jadi analisisnya menggunakan alat, metodenya yang pertama itu APKL Bu. Kemudian yang kedua USG Bu, dan selanjutnya yang ketiga menggunakan analisis Fishbone Bu. Jadi analisis Fishbone Bu, apabila kita dapatkan core isu atau isu utama pada saat kita menggunakan alat-alat sebelumnya, APKL atau USG, kemudian kita cari penyebab-penyebabnya menggunakan analisis Fishbone Bu. Halo? Ya, tenang Pak, saya tetap mendengarkan Bapak dengan baik. Di wawasan nilai-nilai kebangsaan Bu, di situ halo? Ya, silakan Pak. Di wawasan Bapak terdengar keren. Di wawasan nilai-nilai kebangsaan itu Bu, yang pertama ada beberapa terkandungan nilai Pancasila Bu. Ya, di antaranya ada sifat rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung juga Persatuan Indonesia di nilai-nilai kebangsaan. Kiranya itu yang sepintas Bu yang saya bisa utarakan. Mungkin teman-teman lain yang menambahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Suparno. Kayaknya Pak Suparno ini sudah siap ya, bisa maju ujian besok ini kayaknya ya. Sudah lengkap di otaknya. Tapi di sini ada yang angkat tangan, Pak Yosep sama Pak Sofyan. Saya silakan Pak Yosep. Setelah itu nanti Pak Sofyan. Pak Sofyan dulu tadi. Oh ya. Pertama. Oh gitu, siap. Pak Sofyan, tapi saya tadi tidak melihat yang respon. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Yosep. Baik hati Pak Yosepnya. Ya, silakan. Baik Bu, dalam agenda 1 di mana kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan, kita mempelajari tentang bagaimana nasionalisme, patriotisme, dan bagaimana kita mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian kita masuk di isu-isu kontemporer, juga sama dengan yang Pak Suparno bilang tadi, bahwa kita diajarkan bagaimana cara menapis isu, bagaimana cara kita untuk memakai alat-alat analisis sampai di Fishbone, sampai kita memecahkan masalah berdasarkan nilai dasar dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, keyakinan. Jadi ini kami di agenda 1 itu diberikan tugas sehari-hari tentang bagaimana kita menerapkan yang menjadi nilai dasar negara tersebut. Mungkin ini saja Bu dari saya. Keren. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih. Kemudian silahkan Pak Yosep. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sedikit menambahkan Bu dari Pak Suparno sama Pak Sofyan tadi. Yang pertama itu di wawasan kebangsaan kami diajarkan tentang sejarah kebangkitan nasional dari Budi Utomo, selanjutnya ke sejarah kemerdekaan. Yang kedua itu di wawasan
analisis isu kontemporer, Bu. Di sana kami diajarkan tentang menganalisis suatu isu yang terjadi di instansi kami dengan menggunakan beberapa metode, Bu. Yang ketiga di materi kesiapsiagaan bela negara, Bu. Di sana kami diajarkan tentang profesionalisme menjadi ASN, Bu. Demikian, Bu. Assalamualaikum. Keren. Terima kasih. Selanjutnya Pak Wayan. Rabi, silakan Kak. Ya Bu, izin Bu. Jadi sedikit yang saya sempat pahami Bu di agenda 1, di mana bagaimana caranya nanti nilai-nilai bela negara ini kita terapkan pada saat kita bekerja di rumah sakit, baik itu dari cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian juga rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, kemudian juga semangat mewujudkan negara yang adil, berdaulat dan makmur. Misalnya seperti ketika kita mungkin di tempat kerja, Bu, mungkin cinta tanah air bisa saja diaplikasikan dengan mungkin cinta terhadap lingkungannya kita, dengan menjaga kebersihan dan sebagainya, Bu. Kemudian di agenda 1 juga saya diajarkan tentang bagaimana melihat isu, baik isu yang kritikal maupun juga isu-isu yang hanya sekedar isu yang tentu kita harus melihat ini benar-benar terjadi atau tidak, seperti itu. Kemudian di agenda 1 juga saya diajarkan bagaimana cara isu yang mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman kita, Bapak Suparno dan Bapak Sofian juga tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana cara isu secara APKL. Mungkin ketika kita merasa di APKL menemukan isu yang dengan poin yang sama, kita USG lagi untuk melihat urgensi dan ini dan sebagainya, untuk melihat isu mana sih yang lebih layak untuk kita angkat. Apalagi pada saat laksana kita hanya diberikan waktu hanya dalam waktu 1 bulan, bagaimana mana yang isu yang benar-benar layak kita bisa selesaikan. Kemudian bagaimana diajarkan bagaimana kita melihat menjawab masalahnya, dan kira-kira masalah apa saja yang bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan, tapi tidak menutup kemungkinan dalam agenda 1 ini juga yang paling utama sih yang saya paling dapat bagaimana tadinya ketika kita melakukan kegiatan di rumah sakit, bagaimana cara membawa nilai-nilai bela negara ini ke dalam setiap kegiatan kita. Oke, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ternyata saya tidak salah masuk di kelas ini. Ternyata kelas ini adalah kelas orang-orang hebat, ya. Alhamdulillah Anda, teman-teman semua terpilih di sini. Disalahkan ribu-ribu orang yang berniat sama untuk menjadi aparatur sipil negara, dan teman-temanlah yang terpilih. Semoga pada saat teman-teman terpilih, teman-teman bisa paham seperti apa peran, ya, kedudukan teman-teman yang banyak dijelaskan di agenda 3, kemudian bagaimana teman-teman akan membawa nilai-nilai itu juga yang teman-teman dapatkan di agenda 2, dengan bagaimana teman-teman seperti yang sudah disampaikan tadi, paham, sadar melakukan segala hal bela negara yang ada. Itu gambaran dari bagaimana kita menjawab kita sebagai aparatur sipil negara yang bisa berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang, ya, tanpa tendensi untuk kita semua. Dan kita sekarang dalam kondisi nyaman, tidak seperti masa-masa dahulu yang semua penuh perjuangan. Dan hari ini bisa melanjutkan itu dengan menjaga Indonesia, kemudian berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan pemahaman dari beberapa teman di sini merupakan garis besar, atau mungkin saya bisa merasakan bahwa dari 4 orang tadi yang menyampaikan sudah menggambarkan keseluruhan teman-teman di ruangan ini. Dan segala hal yang kita lakukan mudah-mudahan merupakan ibadah, ya, sehingga semua merupakan berupa amal ibadah yang terus mengalir kepada kita nantinya. Dan di agenda 1 sangat luar biasa bagaimana
bagaimana kita dikenalkan untuk bisa aku padamu, ya, aku padamu Indonesia. Dengan aku padamu itu kita bisa memberikan segalanya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya juga ingin menggambarkan, dan saya yakin teman-teman sudah menempatkan hal yang terbaik dari Widya Iswara sebelumnya. Saya bisa mendengarkan dari apa-apa saja yang sudah teman-teman sampaikan ini. Saya hanya menggambarkan sedikit saja, mereview sedikit saja tentang agenda 1, sekedar review. Teman-teman pernah diperlihatkan peta ini sebelumnya? Peta ini adalah peta Indonesia yang digambar ini bersanding dengan titik-titik yang berwarna biru. Titik-titik biru ini adalah pangkalan-pangkalan militer yang ada di seputaran kepulauan Indonesia. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Kalau kita tarik garis antara titik yang satu dengan titik yang lain, maka kita akan melihat seperti ini kondisinya. Indonesia dilingkari, dikelilingi oleh pangkalan-pangkalan militer ini. Maka dari ini saja, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa betul yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Betul yang sudah teman-teman paparkan tadi. Tolong jaga Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dari Parigi bisa berkontribusi banyak untuk Indonesia. Indonesia dengan segala keindahannya, dengan segala sumber dayanya, dengan segala potensi yang besar yang ada di dalamnya, membuat negara-negara lain melirik. Dan hal itu sudah terjadi. Kita sudah dikuasai 350 tahun hanya karena rempah. Kalau tanya ke Ibu Vera, tanya ke teman-teman lain di ruangan ini, rempah itu salah satunya rica Jawa, teman-teman. Kita masak pakai sebutir 2 butir, dan kita dikuasai selama 350 tahun. Pertanyaannya bagaimana dengan sekarang, pada saat teknologi sudah begitu berkembang, dan di tanah kita Indonesia sudah bisa terdeteksi di mana emasnya, di mana nikelnya, di mana sumber daya yang melimpah. Dari sumber daya alamnya, dari pertaniannya, dari sumber daya manusianya yang bisa menjadi pasar dunia, dan dari bagaimana Indonesia bisa memfasilitasi dari pulau dan selat-selatnya dan lautannya. Memfasilitasi apa? Memfasilitasi jalur-jalur perdagangan dari negara yang satu ke negara yang lain, karena semuanya akan melewati Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman setelah pembelajaran ini, setelah nanti lepas dari Latsar ini, teman-teman lebih memperdalam Indonesia, pembelajaran atau materi-materi tentang Indonesia. Gali lebih banyak. Kenapa? Agar cinta itu lebih dalam. Pelajari lebih banyak tentang geostrategi, geopolitik, geoekonomi kita. Sehingga teman-teman akan bisa terbang lebih tinggi, melihat Indonesia lebih jauh dari ketinggian yang maksimal, sehingga kita bisa melihat lebih luas tentang Indonesia. Kita bisa mendapatkan banyak informasi, dan kita bisa berkontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Titip Indonesia dari kalian, para ASN, untuk menjaga dan mencintainya. Terima kasih, mudah-mudahan agenda 1 membekas di teman-teman, dan mudah-mudahan agenda 1 ini juga menjadi dasar teman-teman untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional. Sukses ya, dan saya juga mendengarkan tadi bagaimana teman-teman memahami yang namanya alat-alat analisis yang dikenalkan di isu kontemporer ya. Bagaimana kalian coba melihat, mengidentifikasi permasalahan, kemudian divalidasi dengan APKL-nya. Kenapa harus divalidasi? Salah satunya untuk melihat kualitas permasalahan itu layak tidak untuk diselesaikan. Setelah di APKL, teman-teman kemudian mencari ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Wayan tadi, mencari mana yang prioritas untuk diselesaikan dalam 1 bulan, maka teman-teman menggunakan USG.
Selanjutnya, teman-teman akan mencari penyebab permasalahannya. Dikenalkan pakai fishbone? Ada fishbone, ada mind mapping, ada causal map, ya, ada pohon masalah, wah banyak lah. Setelah itu teman-teman bisa memilih gagasan-gagasan yang tepat untuk dijadikan kegiatan-kegiatan. Pertanyaannya, teman-teman sudah siap dengan kegiatan dan tahapannya? Silahkan, ada yang bisa jawab? Sudah siap Ya, kegiatan mudah-mudahan siap Ibu. Oke. Oke, kalau sudah siap kegiatan dan tahapannya, berarti kita beranjak masuk ke agenda 2. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan, share di tempat ini, sekedar juga mereview, mengingatkan teman-teman lainnya. Agenda 2, kalian mendapatkan apa yang sudah kalian dapatkan? Atau apa pesan yang kalian dapatkan di agenda 2? Tapi silakan. Oke. Izin Ibu, Ya, dari silakan. agenda 2 itu kita diajarkan apa itu nilai-nilai dasar sebagai ASN, di mana nilai dasar ASN itu ada 5 yang biasa kita sebut dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di akuntabilitas itu kita diajarkan bagaimana sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang akan kita laksanakan. Nah, di nasionalisme itu kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila selama kita melaksanakan tugas. Nah, kalau etika publik, bagaimana kita dalam melaksanakan segala tugas sebagai ASN itu harus bisa sopan santun, memiliki akhlak yang baik, ramah terhadap masyarakat. Nah, komitmen mutu kita dituntut untuk selalu bekerja secara efektif, efisien, dan selalu berinovasi dengan cara selalu meningkatkan mutu pelayanan. Nah, yang terakhir yaitu anti korupsi. Ketika kita sebagai pelayan publik, kita harus mampu untuk memisahkan diri dari segala sikap-sikap korupsi. Seperti yang paling kecil saja, kurang disiplin, kita harus mandiri. Ya, mungkin dari Pak Wayan bisa menambahkan lagi. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Pak B, siapa lagi yang bisa menambahkan? Pak Wayan. Oh iya, silakan Pak Wayan. Ya Bu, mungkin sedikit menambahkan saja karena pada dasarnya apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sutarno sudah semuanya Ibu ya, karena maksudnya dari nilai-nilai dasar ASN itu dari aneka ini kan sudah masuk ke dalam sana. Cuman mungkin sedikit menambahkan saja atau menyambung saja dari penjelasan Bapak Sutarno di mana sebagai seorang ASN PNS ya, calon ASN ya. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dari aneka itu ke dalam pekerjaannya kita. Misalnya seperti akuntabilitas, bagaimana kepemimpinannya, bertanggung jawabnya, dan keadilannya, transparansinya itu kita terapkan pada saat kita bekerja. Apalagi kalau kita mau mengaitkan kepada tugas yang diberikan kepada kita, yaitu dalam menyelesaikan isu. Artinya isu ini kan tidak hanya diselesaikan pada saat lasar ini. Jadi selama kita berjalan akan selalu ada isu-isu baru yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana penyelesaian isu-isu ini itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai aneka ini, di mana ketika kita menyelesaikan itu aneka ini harus ada di dalamnya. Dalam setiap kegiatan aneka ini harus ada di dalamnya. Karena kalau seandainya nilai-nilai aneka ini tidak ada di dalam penyelesaian isu, mungkin pekerjaannya kita tidak akan berhasil dengan baik, dan mungkin kita misalnya dari segi anti korupsi misalnya, kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai aneka, bisa saja yang tadinya kita bisa tergiur dengan hal-hal yang istilahnya menjadi kepentingan pribadi. Kalau tidak diterapkan nilai-nilai aneka dalam penyelesaian masalah yang ada pada saat bekerja, kita tidak menerapkan nilai-nilai aneka, bisa saja kita tidak sejalan dengan undang-undang. Mungkin seperti itu aja Bu tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua sangat paham itu, bahwa ternyata di sepenuh aktivitas kita di keseharian harus dipenuhi dengan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai aneka itu dibumikan, atau kalau menurut saya biasanya menyampaikan ke teman-teman, hujamkan itu ke dada, alirkan ke seluruh aliran darah, kemudian jadikan penerapan, jadikan aktualisasi, sehingga pada saat kita melakukan segala hal, jangan lupakan untuk selalu mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Mungkin susah, mungkin berat di awal, tapi itu adalah proses teman-teman. Kenapa? Selama kita mau berproses untuk menjadi lebih baik, maka juga kita akan mendapatkan pertolongan
untuk selalu mengantarkan kita ke jalan yang kita tuju itu. Maka selalulah berniat baik, selalu menggunakan semua nilai-nilai aneka itu. Kita adalah negara Pancasila dengan nilai-nilai nasionalisme Pancasilanya, maka terus dengan agenda dengan sila pertamanya, bagaimana kita dituntut betul-betul dinilai ketuhanan. Di situ mudah-mudahan kita menerapkan itu dengan sepenuh-penuhnya. Kemudian bagaimana dengan semua nilai di 5 sila dan agenda nilai akuntabilitas sampai nilai anti korupsi. Dan saya yakin kalau teman-teman sudah melakukan itu, ya maka muncullah merek atau branding kita aparatur sipil negara yang profesional. Mudah-mudahan semua bisa merasakan itu, semua bisa memahami itu bahwa nilai-nilai itu bukan jargon, teman-teman. Nilai-nilai itu bukan, mudah-mudahan teman-teman tidak merasa bahwa, Ibu, nanti saya sepulang dari sini, setelah selesai latsar, maka saya akan bertemu dengan teman-teman. Teman-teman mungkin yang sudah terkontaminasi dengan kondisi yang ada sekarang. Teman-teman yang mungkin melupakan hal-hal ini sebelumnya. Maka titipan untuk adik-adik semua, tetaplah terus memegang teguh nilai-nilai. Mungkin kita akan terkoyakkan oleh setan-setan, syaiton ya, oleh pihak-pihak lain yang akan membuli kita. Baru selesai latsar, jadi gayanya masih gaya aneka seperti itu. Atau silahkan teman-teman bisa memilih, hidup ini pilihan. Kita mau di jalur yang baik atau kita mau di jalur yang kurang baik. Itu semua diserahkan kepada teman-teman. Kami sudah memfasilitasi, negara sudah memfasilitasi kita semua untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Sehingga titipannya gunakan itu sebagai modal dan semua akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di atas. Ya, hidup ini singkat, kita tidak akan pernah tahu kapan berhentinya, kapan finishnya, maka lakukan saja yang terbaik. Dan alhamdulillah teman-teman sudah sampai di tahap ini, sudah sampai di tahap berhasil menjadi seorang CPNS, kemudian insya Allah selangkah 2 langkah lagi kalian sudah akan lepas untuk menjadi seorang PNS, dan hal itu terjadi bukan karena kalian yang hebat, tapi karena kalian diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan ini. Kalian mendapatkan doa-doa yang terbaik dari orang-orang terdekat, orang-orang yang menyayangi, sehingga Anda bisa seperti ini, selain kemampuan Anda untuk bisa sampai di sini. Ya, jadi bersyukur itu dengan melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan nilai-nilai yang ada di agenda 2 yang rasa-rasanya Bu, kayaknya terlalu kayak di film-film, kita di agenda 2 itu melakukan harus seperti ini, melakukan tidak seperti itu kawan. Kalau kalian sudah jadikan itu sesuatu hal yang terhabituasi, yakin ya kehidupan itu memang seperti itu. Di semua kitab suci itu seperti itu. Tetapi memang tidak tertulis aneka seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua paham, kita semua alirkan ke seluruh aliran darah, kemudian kita maknai itu sebenar-benarnya. Dan syukuri semuanya bahwa Anda sampai di hari ini. Dan apa ya, begitu banyak kita lihat di sekeliling kita yang akan menggoda kita nantinya. Ini belum terasa godaannya, ya, karena kita masih di lingkup pendidikan, lingkup pelatihan, yang semua masih diatur. Waktu ketemunya 7:30 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada saat lepas nanti, kalian akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi mandiri, yang salah satunya pertanggungjawabannya tinggal sama Tuhan, tidak ada yang lain. Siapa yang mau paksa kalian untuk baik? Tidak ada. Ya, maka kembalilah terus kepada prinsip-prinsip yang sudah coba ditanamkan sejak awal kalian masuk di sini. Terima kasih untuk agenda 2-nya. Selanjutnya kita bermain-main dengan agenda 3. Silakan yang bisa menggambarkan tentang agenda 3 itu seperti apa. Silakan.
Ini ibu-ibunya ada Bu Vera, ada Bu Wandira, ada Ibu Susi, ada Ibu Yulia, ada Ibu Vina. Silakan mainkan. Ya, tabe Bu Vina. Ya Bu, yang bisa saya dapatkan di agenda di agenda 3 itu kita mempelajari pelayanan publik, kemudian manajemen ASN dan WOG. Nah, di pelayanan publik ini bagaimana kita dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dengan sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku di instansi kita. Kemudian untuk manajemen ASN itu bagaimana peran kita serta kedudukan kita untuk melakukan pelayanan yang profesional tadi, antara lain yaitu melaksanakan kegiatan kita, melakukan melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh instansi kita rumah sakit. Kemudian untuk WOG itu bagaimana kita bekerja sama bukan hanya dengan satu sektor, tetapi beberapa sektor yang bertujuan sama-sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekian yang bisa saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vina. Lengkap ya penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ada penambahan untuk agenda 3? Ya, silakan Pak Yosef. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan Bu, itu untuk fungsi yang saya dapat dari agenda 3 itu peran dan fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Bu. Oke. Terima kasih. Ya, demikian. Makasih Pak Yosef. Masih ada yang menambahkan? Jadi agenda 3 ini betul-betul ya memperlihatkan kepada teman-teman, menggambarkan kepada teman-teman 3 hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vina, bagaimana kita dengan manajemen ASN-nya, dengan pelayanan publiknya, dan dengan whole of government-nya. Juga ditambahkan oleh Pak Yosef bahwa ada 3 fungsi kita ya, 3 fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana, kemudian sebagai pelayan publik, dan selanjutnya menjadi perkat dan pemersatu bangsa. Mudah-mudahan peran dan kedudukan itu terus tertanam dengan 3 modul yang ada, teman-teman sudah lebih luas pemahamannya, sudah dipertemukan dengan manajemen ASN ya, di situ pengelolaan yang sangat jelas, bagaimana teman-teman dengan hak dan kewajibannya, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengenal lebih jauh ada yang namanya merit system dan sebagainya. Selanjutnya juga di manajemen ASN itu banyak hal yang bisa kita temukan dan informasi-informasi yang belum lengkap teman-teman dapatkan di pembelajaran, silakan itu bisa berkonsultasi langsung dengan BKD yang terkait dengan manajemen aparatur sipil negara atau pengelolaan tentang teman-teman khususnya yang lebih teknis lagi, itu silahkan. Namun kalau secara utuhnya, secara luas, teman-teman sudah dapatkan di pembelajaran kemarin. Dan juga untuk pelayanan publik sangat jelas ya bagaimana dengan prinsip-prinsip pelayanan dan bagaimana teman-teman sudah harus menguasai bagaimana melayani etika dan sebagainya. Ada yang namanya etika profesi ya, itu harus betul-betul dipahami. Selanjutnya dengan full of government. Full of government ini merupakan konsep, itu yang perlu diingat ya. Ini hanyalah konsep. Konsep yang diterapkan bisa di mana saja. Di level yang luas, yang tinggi, juga di level terkecil atau level-level yang terbatas. Misalnya, kalau teman-teman buka modul, whole of government ini banyak dijelaskan tentang bagaimana kolaborasi, koordinasi di tingkat kementerian, ya, kemudian di instansi-instansi besar untuk mencapai tujuan yang sama dengan kolaborasi dan kerjasama atau keterpaduan, integrasi. Nah, namun teman-teman juga harus pahami bahwa di unit-unit terkecil pun, di sekolah kita pun, di puskesmas kita pun,
whole of government juga terjadi, bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena dia hanya merupakan konsep yang bisa diterapkan di mana saja. Sama dengan konsep kita, ya, gotong royong, kerjasama, konsep koordinasi kolaborasi, itu semua merupakan konsep atau cara berpikir mindset kita tentang tadi, tentang kalau koordinasi ya tentang koordinasi, demikian. Saya juga di lingkup saya, di rumah tangga saya juga ada yang namanya whole of family, bukan WOG ya, WOF, whole of family. Jadi keterpaduan dari seluruh kami yang unit terkecil saya, ada suami, ada anak-anak, ya, dan ada saya sendiri yang harus bekerja sama dengan job-job yang berbeda, tapi dengan tujuan yang satu, untuk mencapai menuju jannah misalnya, menuju surganya. Nah, itu satu tujuan kita yang dilaksanakan dengan job yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan peran yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa terpahami, memahami utuh bahwa whole of government ini adalah konsep, sehingga konsep ini mau diterapkan di mana saja oke. Jadi juga kita dari ketiga modul itu, mudah-mudahan juga teman-teman bisa akhirnya mengetahui bahwa wah, permasalahan-permasalahan yang saya identifikasi ternyata terkait dengan agenda 3. Kalau kaitannya dengan manajemen ASN apa ya? Kaitannya dengan WOG ada enggak ya? Kaitannya dengan pelayanan publik ada enggak ya? Seperti itu. Kemudian kegiatan yang saya mau lakukan pun, kegiatan yang saya temukan dari gagasan-gagasan yang ada, itu juga terkait ternyata dengan ketiga modul itu. Oh, kegiatan ini terkait dengan ini dan itu. Oke? Teman-teman sudah disampaikan di pembelajaran agenda 3 bahwa teman-teman akan mengkaitkan permasalahan dengan agenda 3 atau seperti apa? Sudah? Ya, sudah. Oke. Boleh ada yang bisa kasih contoh? Misalnya silakan, siapa yang bisa kasih contoh permasalahannya terkaitannya dengan agenda 3. Silakan. Siapa nih? Ada yang bisa mencontohkan saja? Oke, Pak Wayan silakan. Nah, ya Bu, mohon izin Bu, jadi kemarin ketika di agenda 3 Bu, saya coba membawakan beberapa isu yang saya coba jadikan contoh juga di sana. Kemudian misalnya contoh yang dikaitkan dengan agenda 3 itu misalnya seperti ini. Misalnya kalau isu yang saya rencana mau angkat Bu, misalnya seperti ini, rendahnya partisipasi keluarga pasien dalam penggunaan masker ketika menjenguk pasien di ruang perawatan RSUD Raja Tombolotutu Tinombo. Kemudian ketika kemarin sempat dibahas di agenda 3, kalau dikaitkan ini isu yang saya angkat ini berhubungan dengan WOG. Kenapa berhubungan dengan WOG? Karena ini keterkaitan dengan program pemerintah, yaitu penerapan protokol kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian kita sebagai salah satu OPD, sebagai salah satu pelayan publik, kemudian membantu pemerintah dalam penyelesaian penanganan penularan virus COVID-19. Jadi lewat dari sini kita sebagai pelayan publik melakukan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satu WOG yang meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah itu sendiri, tapi kita secara tidak langsung melakukan program-program yang telah diberikan oleh pemerintah dan kita meneruskannya kepada masyarakat. Karena tidak mungkin pemerintah yang mungkin langsung turun tangan lewat, maksudnya pemerintah pusat yang turun tangan, tapi kita yang pemerintah yang berada di daerah yang sebagai ASN yang kemudian turun tangan langsung meneruskan program-program itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu, contoh kalau dikaitkan. Makasih ya Pak Wayan. Lanjut, siapa lagi bisa kasih contoh? Silahkan. Oke, Pak Suparno, silakan. Ya, mohon izin Bu.
sedikit saja Bu. Saya kan Banyak-banyak apa? boleh. Yang isu yang saya angkat rencana Bu, setelah apa namanya saya analisis yang tentang apa namanya pengolahan sampah medis, non medis dan limbah benda tajam yang belum maksimal Bu. Itu yang rencana saya angkat Bu. Jadi itu apa namanya nilai kedudukan ASN-nya sebagai wall of WOG Bu, wall of government Bu. Di situ kemudian ada tahap-tahap kegiatannya atau uraian kegiatan dengan pemecahan masalah. Kemudian dikaitkan dengan nilai aneka. Jadi kalau dikaitkan dengan nilai aneka, di situ ada nilai yang terkandung nasionalisme, di situ ada persatuan karena dalam menyelesaikan masalah harus dilakukan secara apa namanya mufakat. Kalau biasanya kita di puskesmas mengadakan lokakarya bulanan biasanya. Kalau lebih luas lagi biasanya lintas sektor. Makasih Bu. Oke, makasih Pak Suparno. Tapi Bu Vina, silakan Bu Vina. Semangat. Ya Bu. Ya, mari Bu. Yang saya ambil itu kurangnya pengetahuan pasien terhadap diet pada penyakit diabetes. Itu masuk di agenda 3 di pelayanan publik. Tapi kegiatan-kegiatan yang saya ambil itu ada yang berkaitan dengan WOG dan juga pelayanan publik. Oke, keterkaitannya seperti apa kalau Ibu bisa ceritakan? Keterkaitannya dengan pelayanan publik, Bu? Ya. Ya. Contohnya yang pertama itu saya membuat ruangan konsultasi khusus gizi. Nah, keterkaitannya di situ, ruangan konsultasi itu melakukan pelayanan langsung kepada pasien. Nah, WOG-nya itu saya berkolaborasi dengan petugas gizi untuk mengadakan konseling di ruangan tersebut, Bu. Oke. Demikian Bu, makasih. Iya, terima kasih. Tadi ya, Pak Yosef sudah belum ya tadi? Belum Bu. Oke, Pak Yosef silakan. Saya mau isu yang tentang lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik, Bu. Itu keterkaitan dengan agenda 3 di Wall of Government dengan kolaborasi ke sekolah, ke kecamatan dan ke desa-desa dengan melakukan sosialisasi, Bu. Kemudian untuk keterkaitan yang lain dengan manajemen ASN, Bu. Dengan dengan caranya penempatan pejabat struktural di Dinas Kominfo yang mengerti dan mempunyai visi pengembangan TIK di Kabupaten Parigi Motong. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Pak Sofyan, Tabe, silakan. Iya, izin Bu. Kemarin di agenda 3 saya sempat mengangkat isu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis tentang COVID-19. Keterkaitannya kemarin itu mungkin masuk di WOG juga. Bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam mensosialisasikan tentang berita-berita mana yang hoax, karena saat ini kan banyak berita-berita yang seperti itu, Bu, yang katanya tenaga medis mendapatkan keuntungan, rumah sakit mendapatkan fee yang besar dari diagnosis ini. Nah, itu bagaimana caranya dengan stakeholder lain bekerjasama untuk menepis isu-isu tersebut. Itu kemarin saya hanya contoh saja, Bu. Oke, terima kasih. Jadi untuk semua sudah apa ya yang teman-teman sampaikan oke, terkait ya antara Pak Sutarno mau menyampaikan lagi atau angkat tangannya yang OTW tadi yang masa lalu. Oh ya, silakan. Kalau saya sih ambil isunya itu kurangnya kunjungan ibu hamil ke poli gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi, Bu. Karena memang selama sudah hampir 2 tahun saya bekerja di sana itu bisa dihitung jari kunjungan ibu hamil. Padahal kesehatan gigi dan mulut terhadap ibu hamil itu sangat
berpengaruh sekali. Itu keterkaitannya itu terhadap walau government, bagaimana kita bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan gigi dan mulut kepada ibu hamil. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pihak desa, kecamatan. Jadi kemudian yang berikutnya itu mengenai pelayanan publik dan juga manajemen ASN. Di pelayanan publiknya itu kita saya sebagai perawat gigi, bagaimana kita harus bisa membagi ilmu yang mudah dipahami oleh ibu-ibu hamil, karena biasanya masyarakat itu masih terbawa oleh kearifan lokal lah, bisa bilang Bu. Kayak misalnya kalau sakit gigi diisi odol atau diisi MSG atau pitsin biasanya Ibu. Oh begitu, Itu waduh. ya, itu kepercayaan-kepercayaan dulu yang memang sedikit demi sedikit kita harus geser atau kita rubah supaya mereka lebih sadar terhadap kesehatan gigi dan mulutnya, terutama pada ibu hamil Ibu. Karena itu pada saat hamil itu ibu memerlukan jumlah zat besi dan kalsium yang lebih tinggi, jadi ada efeknya terhadap pertumbuhan giginya sang ibu. Mungkin cuma giginya gitu, Ibu. janin ganti. Ya, kedua-duanya Ibu. Oh iya. Iya. Tapi pertumbuhan, ya, oke. Ya, saya Ibu. Iya ya. Jadi mudah-mudahan si ibu juga bisa lebih hati-hati ya, karena MSG dimasukkan pada saat hamil itu luar biasa. Nyambungnya ke janin nantinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan banyak gambaran tentang agenda 3. Tapi saya ingin juga menambahkan ke teman-teman. Mari kita lihat bersama. Pada saat saya memintakan, atau bukan saya sebenarnya, dievaluasi nantinya ada indikator yang akan memintakan teman-teman menjelaskan atau memberikan gambaran tentang keterkaitan permasalahan dengan agenda 3 seperti itu, atau isu yang kalian angkat dengan agenda 3. Nah, satu hal yang paling penting adalah kalian ketahui bersama, isu atau permasalahan itu adalah hal-hal negatif yang kalian sampaikan, betul? Belum optimalnya, rendahnya, ya. Nah, maka pada saat teman-teman akan mengkaitkan dengan agenda 3, hal tersebut akan terjadi belum optimal, akan terjadi belum optimal, rendahnya itu akan terjadi rendah. Karena apa? Karena kondisi juga yang negatif. Misalnya, belum optimalnya pembelajaran di kelas. Di sini tidak ada guru ya. Oke. Belum optimalnya atau rendahnya jumlah pasien yang datang ke puskesmas. Terkait tidak dengan WOG? Oh terkait Bu, karena di WOG kalau kayak tadi dijelaskan, oh WOG itu pemerintah Bu, waktu tadi dengan COVID ya, bagaimana masker dan sebagainya. Nah kalau boleh penjelasannya itu teman-teman negatifkan juga kondisi itu. Kenapa? Karena kalau kondisi itu tidak negatif, maka tidak akan pernah rendah isunya. Kalau kondisi itu positif, isu ini tidak akan jadi isu. Pasti aman-aman saja, pasti optimal. Paham sampai di sini? Sampai di sini masih paham ya? Oke, jadi kenapa rendah pasien datang ke puskesmas keterkaitan dengan WOG? Karena kurangnya, misalnya ya, keterkaitan dengan WOG yaitu karena koordinasi kolaborasi yang kurang antara puskesmas, kemudian dengan apa misalnya apa kalau di desa-desa itu aparatur desa misalnya, dalam hal apa? Dalam sosialisasi atau dalam apalah, atau antara puskesmas, dinas kesehatan, dan apa misalnya atau antara seksi apalah di puskesmas itu, antara posyandu, puskesmas, dan apa begitu, dan masyarakat yang kurang kolaborasinya, sehingga banyak
ibu hamil yang tidak datang ke puskesmas. Misalnya seperti itu. Nanti tinggal kalian yang lihat unit-unit kerja apa atau bagian-bagian unit-unit mana yang harusnya terkait untuk membuat pasien itu atau ibu hamil itu datang ke puskesmas. Demikian. Jadi kondisinya harus negatif. Karena kalau kalian menjelaskan kondisi yang bentuknya positif, maka tidak akan pernah rendah atau tidak akan pernah tidak optimal. Begitu. Ya? Jadi disinergikan. Kalau mau menjelaskan kenapa terkait tidak ini tidak masuk ke tunggu sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Maaf ya, jadi lanjut teman-teman. Yang pasti teman-teman pahami, misalnya kenapa pasien kurang ada yang datang, kurang mengunjungi puskesmas, keterkaitan dengan manajemen ASN apa? Salah satunya adalah karena kami, misalnya ya, tenaga kesehatan itu memiliki kinerja yang belum baik, atau mungkin saja profesionalisme kami yang kurang, atau misal saja kami yang belum paham dengan kompetensi dari tenaga kesehatan yang seperti ini, gitu. Entah skill-nya, entah knowledge-nya, atau attitude-nya. Itu akan terkait. Bisa saja kan, karena kalau kalian kurang dari sisi knowledge-nya atau skill-nya dalam melayani, maka ya apa ya, pasien kan tidak akan tertarik misalnya untuk datang. Mending saya ke dukun, atau mending saya taruh MSG ke gigi gitu. Nah, juga terkait nggak ya mereka datang ke puskesmas dengan pelayanan publik? Nah, itu kan sangat jelas bahwa ada yang namanya pelayanan publik yang masih rendah dan sebagainya, kualitas layanan dan seterusnya. Pertanyaan saya, teman-teman ada dimintakan untuk mencari kata kunci di agenda 3? Kata-kata kunci di agenda 3, ada enggak? Enggak ada ya? Oke, ya. Kalau yang kemarin yang dibilang kalau misalnya kegiatan itu berhubungan dengan agenda 3. Kalau tahapan-tahapannya itu berhubungan dengan agenda 2. Iya, betul. Jadi keterkaitannya kalau tahapan nanti terkait atau teraktualisasikan agenda 2 aneka. Kalau agenda 3 itu terkaitannya dengan kegiatan. Juga agenda 3 sangat terkait dengan dikaitkan juga dengan permasalahan isu kalian. Ya, jadi isu kalian itu akan dikaitkan dengan agenda 3 dan kegiatan kalian akan dikaitkan dengan agenda 3. Teman-teman, jadi kalau boleh saya kemarin kalau mengajar agenda 3 selalu memintakan peserta mengkaji seperti membuat resume agenda 3, modul 3 modul. Tapi resume itu kan tidak harus membuat teman-teman itu stres. Kenapa? Karena kan hanya copy paste saja ya, cuma copy paste. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kalian harus bisa menangkap kata kunci apa yang ada di situ. Kalau saya kasih contoh, misalnya WOG. WOG itu apa kata kuncinya? Di situ WOG itu kata kuncinya satu, koordinasi, ada kolaborasi, ada kerjasama, ada integrasi, ada keterpaduan. Kata-kata kunci. Untuk apa kata kunci itu? Untuk membuat kita mudah dalam mengkait-kaitkan kegiatan maupun permasalahan kita dengan agenda-agenda tersebut. Itu. Kemudian manajemen ASN, itu apa kata kuncinya? Ada kompetensi, ya, ada kualifikasi, ada profesionalisme, ada bebas korupsi, ada kode etik, ada kode perilaku, ada hak, ada kewajiban, ada netralitas, ada jabatan, ada karir, begitu-begitu kata kuncinya.
Kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik, kalian kalau bisa catat cepat. Kalau tidak nanti kalian cari sendiri ke modulnya. Pelayanan publik ada kepuasan, ada pelayanan, ada kooperatif, ada transparan, ada jasa, ada administrasi, ada penyelenggara, kualitas, kepuasan, apalagi ya, transparansi, efektif, berkeadilan, etika, wah lain-lain lah. Intinya, kata-kata kunci itu harus kalian pegang untuk memudahkan kalian mengkaitkan tadi permasalahan. Karena tadi kan pada saat saya bilang pasien tidak mau ke puskesmas, terkait tidak dengan manajemen ASN? Iya, terkait. Kenapa? Karena ternyata kita mungkin saja dianggap memiliki kompetensi yang masih rendah. Atau misalnya kami terkait dengan profesionalisme yang dimiliki oleh beberapa atau pihak-pihak yang ada di puskesmas, misalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan pelayanan, iya, karena pelayanan yang masih mungkin saja pelayanannya belum optimal, atau jasa yang diberikan misalnya tidak membuat puas pelanggan, atau kurang efektif hal-hal dan sebagainya, atau mereka pernah mengalami diskriminasi misalnya dan sebagainya. Tapi kan tidak usah sampai sedalam itu. Yang penting kalian bisa mengkaitkan saja, ya, dan tidak usah terlalu, Bu, saya harus mencari sampai titik terkecilnya, nggak usah. Yang penting kalau manajemen ASN kan terkait dengan profesional, kompetensi yang begitu. Pelayanan ya dengan pelayanannya, WOG dengan koordinasi kolaborasinya dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini. Selanjutnya, bisa ada yang jelaskan tadi digambarkan ke saya, ini waktu sudah semakin menyedikit ya. Tinggal beberapa menit lagi. Mohon diberikan contoh ke saya. Kalau kalian mau menjelaskan kegiatan, bagaimana kaitan kegiatan kalian dengan agenda 3? Silahkan. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Silahkan. Ada yang bisa kasih contoh? Siapa yang sudah punya kegiatan? Oke, Pak Wayan silakan. Iya Bu, jadi sedikit kegiatan saya Bu yang saya kerjakan rencana kegiatan yang akan saya kerjakan untuk masalah tadi tentang masalah masker. Jadi ini Bu, saya kerja di ruang perawatan RSUD Raja Tombolo Tuti-Nombo, di mana di ruang perawatan ini masih tergabung menjadi tiga perawatan di dalamnya. Ada perawatan pasien bedah, pasien anak, dan juga perawatan pasien interna. Di mana pada perawatan ini keluarga pasien itu datang itu kebanyakan, mungkin hanya sebagian kecil yang menggunakan masker. Sementara kita tahu sendiri. Pak Wayan, Yep. tadi boleh langsung ke kegiatannya seperti apa? Oh iya Bu, jadi kegiatannya rencana yang akan saya buat itu Bu, seperti membuat leaflet, kemudian menyediakan kantong mading, rencana Bu, mading sebagai sumber informasi. Itu satu kegiatan ya, kegiatan satu membuat leaflet. Kegiatan satu membuat leaflet, di mana kegiatan ini keterkaitannya dengan pelayanan publik Bu. Ya, seperti jadi apa? Kegiatan ini keterkaitannya dengan pelayanan publik. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu Pak Wayan, ya, Bu. Tidak usah ke tahapan kegiatan. Kalau terkait dengan pelayanan publik, seperti apa keterkaitan itu? Oh iya Bu. Aduh. Nah, silakan. Seperti apa kira-kira keterkaitan? Mohon maaf Bu, kayaknya untuk itu poin-poin intinya tadi yang pelayanan publik saya belum catat, jadi saya belum terlalu ini memahaminya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan poin-poin keterkaitannya itu Bu. Ya, siap. Jadi Tabe ya, makasih Pak Wayan. Jadi untuk semua teman, saya hanya mengingatkan saja bahwa pada saat teman-teman mengkaitkan, itu harus bisa menjelaskan keterkaitannya. Ya, entah teman-teman mengkaitkan di permasalahan maupun di kegiatan, harus mampu menjelaskan. Saya mohon maaf kalau saya mengkat-kat teman-teman dalam penyampaian, karena saya membutuhkan gerakan yang lebih cepat, karena waktu kita sempit dan kita jumlahnya 10 orang, saya ingin mampu untuk mengcover semuanya. Jadi pertemuan ini hanya 2 JP dan memang kita hanya coaching, tapi insya Allah nanti besok, hari apa ya kita masuk, sudah ada materi yang hari apa kita ketemu, mudah-mudahan semua bisa tercover satu persatu. Ya, makanya
saya mohon maaf kalau saya akan banyak mengkat teman-teman di pertengahan jalan. Tapi Pak Sofyan silakan. Ya, izin Bu. Ya silakan. Saya coba sedikit Bu. Ya, Kemarin saya di kegiatan kan melakukan Apa sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan Melakukan apa? sosialisasi kegiatannya pelayanan publik mungkin Bu. Oke, seperti apa Di sana kan keterkaitannya? keterkaitannya mungkin mampu memberikan pelayanan yang profesional, memberikan informasi yang benar, kemudian berintegritas mungkin Bu, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan sosialisasi tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Sofyan. Lanjut Pak Suparno, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ya, Pak. Bu. Kalau saya kegiatannya Bu, karena kegiatannya saya melakukan koordinasi dengan pihak sanitarian dalam hal ini kesehatan lingkungan Ya, terkait penggunaan limbah medis Bu. Terkait dengan apa di agenda 3? Di WOG-nya Bu, karena melakukan seperti apa keterkaitannya? Di sini Bu, karena masalah yang saya angkat itu Bu. Langsung tadi kegiatannya terkait dengan WOG, seperti apa keterkaitannya? Oh iya. Di sini kegiatan yang saya artinya melakukan koordinasi dengan sanitarian tentang pengalihan medis. Contohnya Bu, bagaimana menetapkan SOP tentang pengolahan limbah medis yang benar. Siap. Tapi Pak Suparno langsung ke keterkaitan dengan WOG-nya, penjelasan keterkaitan itu seperti apa? Oh iya. Yang terkait dengan WOG Bu, bla 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 bla, demikian. Silakan. Ya, jadi mungkin Pak Suparno masih seperti Pak Wayan tadi ya, terkait Bu dengan WOG, tapi saya belum mampu menjelaskan. Nah, tadi Pak Sofyan sudah mencoba menjelaskan dan itu oke. Teman-teman, sebenarnya tidak ada yang sulit. Saya tahu juga Pak Wayan tahu, Pak Suparno tahu, cuma masih ragu karena tadi sudah kecolongan di permasalahan, di isu. Oh, ternyata yang saya jelaskan di isu kok nggak kena ya, seperti yang dimaksudkan. Teman-teman, saya bahkan melihat banyak peserta yang lain juga masih menjelaskan seperti teman-teman. Permasalahan Bu terkait dengan ini dan begini-begini. Dijelaskan permasalahan, tapi keterkaitannya dengan yang positif. Ya tidak akan ada lah permasalahan kalau kaitannya dengan hal yang positif. Bisa masuk akal tidak? Kalau semua WOG baik dibahas di situ, maka permasalahan tidak akan ada. Gitu. Kalau semua manajemen terukur, maka permasalahan tidak akan ada. Kalau pelayanan baik, maka permasalahan tidak akan ada. Maka pada saat teman-teman menjelaskan tentang permasalahan kaitannya, kaitkanlah dengan yang namanya negatif juga kondisinya. Wah, berarti kondisi WOG itu kurang baik Bu kolaborasinya, maka muncullah hal-hal yang di isu-isu saya ini. Bu, manajemen ASN kami itu belum tertata dengan baik. Misalnya kompetensi ini kami masih rendah, maka muncullah permasalahan saya. Permasalahan saya terkait dengan pelayanan publik, Bu. Di mana pelayanan publik yang kami berikan, kualitas pelayanannya itu masih rendah. Kualitas itu kata kunci di pelayanan. Seperti itu. Kepuasan itu kata kunci dari pelayanan publik. Kompetensi itu kata kunci di koordinasi kolaborasi, itu kata kunci di WOG. Demikian teman-teman. Jadi saya mengajak teman-teman juga untuk mengenali kata kunci itu, hanya itu satu. Untuk membuat kalian mudah mengambil kalimat atau membuat kalimat dari kata-kata kunci yang sudah kalian siapkan. Ya, tapi tidak usah heboh sekali. Siapkan aja 2-3 kata kunci. Atau paling tidak pada saat kalian punya permasalahan langsung kalian pikirkan apa ya kira-kira. Karena kan ini sudah di materi agenda 4. Kalau saya masih masuk agenda 3, awalnya itu memahami agenda 3 dengan 3 modul, kemudian mencari kata kuncinya. Jadi mudah nantinya. Jadi kalau teman-teman kan sudah lewat, jadi silakan saja dalami apa permasalahan kalian, kemudian carikan apa kaitannya. Nah, tadi itu permasalahan negatif. Ya. Kemudian saya minta dijelaskan kegiatan.
Ya, kegiatan seperti tadi disebutkan Ibu Vera atau Ibu Wandira, bahwa kegiatan juga disuruh menjelaskan keterkaitannya dengan agenda 3. Maka pada saat teman-teman menjelaskan keterkaitan kegiatan tadi, jelaskanlah dengan kondisi yang positif. Kenapa? Karena kegiatan agenda 3 ini, karena kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan untuk menjawab permasalahan. Kegiatan yang kita lakukan merupakan gagasan atau solusi dari permasalahan. Sampai di sini paham ya? Nah, permasalahan dijawab dengan gagasan atau kegiatan. Diselesaikan dengan gagasan atau kegiatan. Maka pada saat menjelaskan permasalahan, silahkan kaitkan dengan agenda 3 yang negatifnya. Pada saat menjelaskan kegiatan, silahkan jelaskan dengan agenda 3 yang positif. Maka tadi Pak Sofyan sudah mencoba menjelaskan kena ya bahwa terkait dengan agenda 3 Bu, karena di situ pelayanan yang coba kami tingkatkan kualitasnya dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Waktu juga sudah mulai menyedikit, saya lihat dulu. Kita waktunya sampai jam 9 ya. Di sini jam 8:41. Mudah-mudahan kita bisa mainkan dengan baik di pertemuan berikut. Selanjutnya, dioret-oret saja ya di lembaran teman-teman agenda 1. Kita sudah coba tadi ya sama-sama coaching agenda 1, agenda 2. Cuman agenda 2 saya belum dengar teman-teman mengkaitkan tahapannya itu dengan nilai aneka. Teman-teman digambarkan atau dijelaskan oleh pemateri nilai aneka itu bisa berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa semua, atau seperti apa penjelasannya? Silakan. Saya ingin dapatkan dari teman-teman. Ya, Pak Sofyan silakan. Izin Bu, Iya. kalau yang sempat kemarin saya tangkap Bu, di agenda 2 itu kita di anekaan itu dalam suatu tahapan itu tidak mesti semuanya ada indikator-indikatornya. Maksudnya tidak mesti dipaksakan semuanya harus ada indikator yang ada di aneka tersebut. Tinggal dipilih mana yang benar-benar masuk di situ. Oke. Oke, Pak Sofyan juga putus-putus ya. Begitu mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Jadi kadang teman-teman disampaikan oleh pemateri seperti itu. Saya pun menyampaikan ke peserta saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman silakan memilih indikator mana yang kena dari setiap nilai aneka. Tidak usah semua seperti itu. Karena yang kena saja substansinya. Seperti itu bahasa saya. Namun teman-teman biasanya pada saat teman-teman diuji, penguji itu tanya, hanya ini, cuman ini, nilai yang lain tidak ada, seperti itu. Ya, jadi kalian kuatkan bahwa kalau memang kalian hanya bisa ambil 2, maka yakin 2. Kalau bisa ambil 3, bahwa yakin 3. Tetapi saya orangnya selalu berprinsip seperti ini. Kalau kita sudah mengenal apa pekerjaan kita, dan kita mengenal siapa diri kita, maka kita akan tahu bahwa semakin profesional kita, maka semakin tajam pemikiran dan skill kita. Maka terkadang semakin profesional, semakin banyak nilai yang bisa kita kaitkan, kita aktualisasikan. Masa Bu? Masa semua nilai bisa? Ya iya, semua nilai bisa. Tetapi terkadang kalau kita baru kerjanya, baru merasakan sensasinya, maka kita baru bisa tangkap 2 atau 3. Maka kalian tidak dipaksakan untuk bisa menemukan semuanya. Namun, coba kalian maknai, rasakan. Sebenarnya kelima aneka itu sebenarnya nyaris ada sebenarnya. Tapi rahasia, jangan bilang orang. Artinya, teman-teman, kalau mampu sedikit ya sedikit. Tapi kalau mampu tajam, silakan. Kenapa?
ya di indikator itu kebanyakan penguji lebih melihat, saya kadang supaya tidak memaksa peserta, saya bilang, kalau rancangan, kita masih dapat 2 atau 3 atau 1. Kalau 1 masih ditanya-tanya lagi, bahkan dikejar. 1, 2, atau 3. Tapi kalau sudah aktualisasi, teman-teman bahkan sudah bisa rasakan dapat 5, dapat aneka. Kenapa? Karena iya, pada saat teman-teman mau, Bu, masa nasionalisme pada saat saya mau nyuntik saja, saya harus pakai nilai nasionalisme? Ya iyalah, kalau Anda punya rasa diskriminasi, pada saat nyuntik, paling tidak itu muka Anda itu sudah yes, gitu ya. Itu dari wajah. Pada saat kita punya pikiran yang mendiskriminasi orang, nggak usah kita tekan begini jarumnya, kasih nyot ke sana, nggak usah. Mukanya kita, ya ini, gitu. Pasti ada. Tapi itu bukan yang mendominan untuk kita jadikan hal pertama menjadi rasa kita atau aktualisasi kita pada saat menyuntik. Pastilah yang pada saat menyuntik itu yang menjadi aktualisasi kita pertama adalah ketepatan, mutu, ya. Jangan nanti kita mau nyuntiknya di bahu, nanti kena di biji mata nyuntiknya. Nah, jadi silahkan teman-teman yang bisa merasakan sensasi itu. Jadi kalau jadi karena saya bukan mengajarnya di agenda 2, saya memotivasi teman-teman untuk bisa merasakan lebih. Kalau bisa banyak ya banyak. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman menaruh 5 indikator atau 5 aneka itu hanya karena Ibu Dewi bilang ya taruh, jangan. Yang kalian masukkan itu karena kalian bisa rasakan. Karena kalian memang bisa dapat dari hati. Seperti itu, ya. Ini bukan persoalan kalian mampu 5 atau 4, enggak. Santai aja, Bro. Nilai sama saja. Kenapa? Karena di saat kalian bilang 5, ternyata kalian tidak bisa sampaikan kenapa, seperti apa. Seperti kalian tadi menjelaskan keterkaitan agenda 3 ya. Itu dianggap kalian tidak mengaktualisasikan nilai itu. Karena kita menjelaskannya tidak nyambung, Jack. Gitu. Tapi kalau kita menjelaskannya nyambung, oh iya. Atau kita masukkan 5, nanti pas ditanya, itu enggak usah. Mending kita masukkan 3, 2, tapi memang kita paham sekali dan kita bisa rasakan bahwa itu akan terinternalisasi nanti. Ya. Jadi ini bukan persoalan kalian mau banyak-banyakan, bukan. Tapi bagaimana betul-betul kita bisa memahami atau bisa merasakan sensasinya atau bisa mengetahui bahwa itu memang akan terkait dengan agenda 2 ini dan oke, sampai di sini bisa nyambung, Jack? bisa nangkap ya, bisa sedikit paham. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, sekarang pertanyaannya akan banyak hal lagi yang akan saya sampaikan. Tapi waktu sekarang jam 8:58. Tugas, teman-teman punya tugas yang bisa dimasukkan. Teman-teman sudah pernah buka Kolabjar? Ini angkatan 21, tunggu bentar ya. 21. Teman-teman sudah buka Kolabjar, sudah pernah lihat tugas yang saya masukkan? Izin Bu, belum ada. Izin Bu, kayaknya hari ini belum ada tugas Bu. Iya, di Kolabjar. Ya, memang saya belum masukkan. Kenapa? Karena tidak ada ruangnya. Tidak ada ruangnya, teman-teman. Bentar ya. Tidak ada ruangnya untuk teman-teman masukkan. Saya tidak usah buat tugas ya. Jadi saya tidak usah buat tugas supaya kalian juga senang. Tetapi di balik kesenangan itu, kalian harus juga teraniaya sedikit. Keteraniayaan itu adalah satu, kalian coba membuat, waktu agenda 2 teman-teman dimintakan oleh Bu Vivi tidak untuk mengkaitkan semua tahapan dengan nilai-nilai aneka. Sudah terkaitkan semuanya. Wes, keren. Berarti sekarang tugas kalian, tapi tidak dikumpul ya, kalian buat saja mengkaitkan permasalahan dengan agenda 3. Oke? Kemudian mengkaitkan kegiatan-kegiatannya dengan agenda 3. Dan hal-hal lain kita akan ketemu di kan masih mau ketemu lagi dong hari apa. Jadi teman-teman tidak usah dulu saya aniaya sekarang ya. Bagaimana maunya? Bagus dianiaya sekarang atau karena ada bimbingan rancangan aktualisasi lagi nanti kita ketemunya tanggal 27. Saya sudah mulai memberikan masukan
atau nanti saja mulai bimbingan? Karena kita akan melihat dari permasalahan ya, karena permasalahan teman-teman, oh berarti begini, kalian rapikan saja, tapi sudah semua ya, tugas kalian bikin grup, oke? Bikin grup, nomor saya sudah tahu, 0852, kita tinggal 6 menit lagi ya, 0852, wah kok jam saya sudah jam 9 ya, tapi ini masih 6 menit. Iya Bu, tadi lambat. Oh begitu, oke. Ya betul. Kita ikut jam ini aja ya. Teman-teman, nomor telepon saya sudah ada 0852 412 77 107. Supaya teman-teman tidak terlalu teraniaya, teman-teman santai-santai saja. Berarti saya tidak usah dulu kasih tugas, tapi teman-teman memperbaiki saja permasalahannya dan sebagainya. Diingat permasalahan itu, gagasan itu usahakan gagasan yang sesuai dengan kewenangan kita. Ya, Ibu Vivi periksa satu-satu tidak teman-teman punya gagasan dan kegiatannya. Maksudnya sudah pernah di scanning satu-satu atau beberapa orang yang sudah di scan atau belum? Izin Bu, kemarin cuma beberapa orang saja. Oke. Tapi otomatis teman-teman bisa pahami ya dari beberapa orang yang di screening itu, teman-teman bisa menyesuaikan dengan tugas teman-teman, begitu ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu supaya secara tidak langsung teman-teman lain juga sudah terkoreksi kerjaannya. Oh, berarti santai-santai saja. Kita akan ketemu di tanggal 27, insya Allah. Saya akan coba melihat hasil kerja teman-teman yang kemarin ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya menerima pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, ya kita isi lagu. Oh iya banyak ya. Oh Pak Sutarno silakan Pak. Izin Bu, Pak Suparno dulu Bu yang raise. Oh masa? Oh ya Pak Suparno, tabe saya sudah tidak melihat ininya. Silakan Pak Suparno. Oke, kasih Bu. Ibu, di apa namanya permasalahan itu berarti keterkaitan itu tetap kita kaitkan hal-hal yang negatif juga Bu? Ya iyalah, kalau keterkaitannya yang tidak negatif mana jadi permasalahan. Iya, kalau kemarin-kemarin kan kalau sudah apa namanya ada permasalahannya, hal-hal yang positifnya dia maksudnya pemecahan masalahnya. Oh iya, ini kan keterkaitan. Jadi begini, kenapa? Kan nanti pertanyaannya indikator permasalahan, indikator dievaluasi, kalian akan dievaluasi dengan indikator 1. Mampu menemukan permasalahan yang tepat atau yang berkualitas atau apa saya lupa. Dan terkait dengan agenda 3. Jadi, kalian harus bisa mengkaitkan permasalahan kalian dengan agenda 3. Itu maksudnya. Nah, kalau kalian mengkaitkannya dengan kalimat agenda 3 yang positif, coba kalian cerna. Bisa tidak terjadi permasalahan? Kalau kalian menjelaskan bla 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 terkait Bu dengan koordinasi kolaborasi antara ini ya dengan ya itu nggak nyambung kalau saya. Tapi ada saja sih peserta yang membuat itu dan WI-nya nggak kenapa. Yang kalau saya berpikir ya kita harus paham konsep bahwa pada saat kita menjelaskan hal-hal yang negatif, karena kita jelaskan kan isu, permasalahan. Tidak akan ada permasalahan yang terjadi kalau semua hal itu positif, itu saja. Nah, tapi kalau hal itu negatif juga, kalau hal itu negatif maka permasalahan akan ada, akan terwujudlah permasalahan. Maka pada saat kita mengkaitkan permasalahan ini dengan agenda 3, ya kaitkanlah bahwa agenda 3 itu ada manajemen ASN yang kurang kompetensi. Kalau manajemen ASN mungkin kompetensinya yang lemah, berarti negatif kan. Nah, kalau WOG berarti koordinasi kolaborasinya yang tidak berjalan dengan baik. Kalau pelayanan berarti kualitas pelayanan yang rendah. Demikian. Ya, untuk menjelaskan. Jadi nanti di latar belakang teman-teman akan membuat latar belakang, kemudian menjelaskan bahwa permasalahan yang kami angkat adalah ini yang sudah divalidasi melalui APKL
permasalahan yang berkualitas atau permasalahan yang dianggap baik yang sudah melewati validasi APKL. Karena mengapa? Karena ada beberapa kriteria di situ ya, dan permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3, di mana atau terkait dengan peran dan kedudukan ASN. Secara rincinya nanti kalian bisa masukkan di sekian untuk penjelasan rinci. Tapi kalau kalian mau jelaskan juga di latar belakang secara rinci, ya silahkan. Demikian. Nanti dibuat saja ya. Juga nanti pada saat itu kan nanti saya akan memberikan outline dari proposal nanti hari tanggal 27 ya. Oke. Kegiatan yang kalian lakukan juga kaitkan dengan agenda 3. Kegiatan per kegiatan ya, bukan per tahapan, per kegiatan seperti yang disampaikan tadi. Demikian, oke teman-teman. Oh ya, silakan Pak Suparno, Pak Suparno, tapi silakan. Izin Bu, sudah Ya. diwakili Pak Suparno Bu. Saya mau tanyakan itu juga karena masih belum terlalu paham tentang permasalahan yang dikaitkan dengan agenda 3. Sudah diwakili Pak Suparno Bu. Oke ya, jadi tadi kenapa kan permasalahan kalian kan cuma satu, ya, yang sudah di APKL dan sudah di USG. Jadi yang dikaitkan dengan agenda 3 itu hanya satu permasalahan, tidak usah semua. Karena kan nanti kalian pada saat membuat latar belakang itu sudah latar belakang dari satu isu yang kalian angkat. Seperti itu. Kemudian dari isu itu baru kalian kaitkan dengan agenda 3. Tidak usah isu yang 4 kalian angkat, kemudian 4-4 yang mau dikaitkan dengan agenda 3, tidak. Selanjutnya, isu, kalau belum dilengkapi data, itu masih berupa isu, belum permasalahan. Maka, ingat, kalian harus menyiapkan data awal ya, karena nanti dilihat before after-nya. Data pada saat kalian bilang rendah, berarti rendahnya itu seperti apa? Apa datanya? Karena nanti kalian rendah, berarti kalian harus meningkatkan. Meningkatkan nanti harus terukur. Meningkatkan gimana? Meningkatkan nanti dilihat meningkatnya berapa, yang disebut rendahnya itu berapa. Kalau kalian bilang belum tersedianya, maka dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau rendah berarti meningkatkan. Ini harus terukur. Meningkatkan jumlah pasien, berarti jumlah pasien harus meningkat jumlahnya. Harus bisa dibuktikan. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kita bahas sama-sama tanggal 27, kita melihat kalau ini permasalahannya tidak terlalu cocok atau permasalahannya membuat Anda kesulitan, ya kita geser, kita rubah. Daripada Anda yang sulit, bukan saya. Kalau saya sih tidak ada urusan ya, maksudnya saya tidak ada kesusahan lah dengan yang kalian buat, tapi kaliannya yang perlu dipikirkan. Kalian mampu, kita lanjut. Tapi kalau kalian tidak mampu, ya cari yang mampu supaya bisa lulus. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita akan coba berbuat yang terbaik. Kalian coba lakukan yang terbaik, insya Allah ya. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak atas keikhlasannya. Mohon maaf kalau saya banyak kasarnya, banyak mengkatnya, banyak menghancur leburkan hati teman-teman. Kenapa? Karena saya niatnya baik untuk kita semua. Saya berharap 10 yang ada di kelas ini, 10-10-nya hengkang. Jangan nanti ada yang tertinggal yang bahasanya tidak enak. Oke? Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Semangat, sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Bu Endang, terima kasih. Mohon maaf, sudah lupa dada-dada sebelum kita dihempaskan ini. Iya. Terima kasih. Bu Endang, ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mau disampaikan. Untuk peserta saja, untuk rancangan administrasinya, boleh kontak Ibu Dewi. Sudah dicatat nomor HP. Buat grup ya? Iya. Siapa yang mau grupnya? Pak Sofian atau Pak yang dari Infocom? Izin Bu, berarti untuk kelompok 4 ini semua kosnya Ibu Dewi? Kayaknya seperti itu. Ya. Semua orang ya, semua yang ada di grup ini. Karena kita sudah ada grup Kolabjar sendiri Bu, kelompok 4.
Oh, ya di situ saja berarti sekalian kalau kalian berkenan Ibu daripada Wandira, bikin grup. Ibu Wandira, admin. Demikian ya, terima kasih banyak. Iya Bu, Ibu terima Endang, kasih Bu. saya pamit dulu ya. Iya Ibu. Ya, Terima kasih Bu atas ilmunya Bu. Assalamualaikum. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam Pokoknya warahmatullahi. semangat ya, sehat-sehat itu yang paling penting. Ya, Ibu. Iya Bu. Semangat, bahagia, karena kalau bahagia imunnya naik. Dan dioret-oret ya permasalahannya, Iya, Bu. kegiatannya. Mending dibantai memang sekarang Bu. Jangan Santai dipeluk lah. Bu. Tidak ada pembantaian. Iya. Ada hanya koreksinya untuk Iya, Bu. menjadi lebih baik nantinya. Ya. Iya Bu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Bu Endang. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Halo,